Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Sudah makan siang belum? Sudah. Jangan sampai masuk angin ya. Kita ini suaranya masih pecah, sound systemnya, karena memang belum berambal juga ya, masih mantul. Kalau saya deketin mic-nya suaranya pecah betul. Kalau saya agak jauhin, ibu-ibu kupingnya dipasang aja biar lepas ya pendengarannya. Baik, ngaji kita hari ini membahas bab ciri-ciri istri solihah. Ibu-ibu ini sudah solehah belum? Yang jawab bapak belum? Ya sudah solehah, mudah-mudahan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan istri solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini adalah kesenangan. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri solihah. Jadi Nabi menyampaikan begini, bukan mobil sejatinya kesenangan bapak-bapak itu, bukan rumah gede dan mewah arti kebahagiaan bagi laki-laki, bukan usaha yang lancar, pendapatan yang berlimpah, tetapi sejatinya kebahagiaan laki-laki, ya termasuk saya lah ini sama bapak-bapak di sana, nggak tahu laki-laki yang lain itu. Sejatinya kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah al-mar'atus sholihah, punya istri yang sholihah. Saya ambil umpama saja begini, bapak-bapak itu kalau melihat istrinya bersyukur, senangnya bukan main. Saya ambil perumpamaan begini, pengalaman saya. Saya punya anak agak lama baru punya ya. Kalau dihitung itu 11 tahun kemudian punya anak. Begitu punya anak baru tahu rasanya jadi bapak. Jadi kalau anak saya minta beliin mainan, pulang ceramah saya bawa mainan. Enggak mahal sih, cuma 10.000 harganya. Begitu saya bawa ke rumah, kasih ke anak saya, jingkrak-jingkrak dia. Senengnya bukan main. Itu rasanya jadi bapak. Ngelihat anak gembira, cium tangan abinya, ngucap terima kasih. Makasih ya Bi. Jingkrak-jingkrak, wih bangganya. Coba bisa nggak ibu-ibu kalau dikasih duit sama suami jingkrak-jingkrak? Bisa nggak? Iya, makasih ya Pak, gitu langsung cium tangan suami ya, cetok misalnya. Cium tangan suami, makasih ya Pak.
Saya yakin bapak-bapak gembira ini, gembira banget. Walaupun yang dikasih itu tidak seberapa. Ini emang nggak wayangnya gajian. Emang gajinya segitu. Umpama 3 juta sebulan. 3 juta itu suami bela-belain bu nggak ngerokok, biar cukup buat bininya semua. Begitu dikasih 3 juta malah monyong. Bukannya terima kasih malah ngambek. Uang segini mana cukup. Luar biasa. Bapak-bapak kerja peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ibarat kata lelah tak terbayarkan melihat wajah bini monyong, wajah bini cemberut. Subhanallah. Makanya sebetulnya istri solihah itu adalah kegembiraan. Hidup susah, namanya rezeki orang nggak sama, betul nggak bu? Rezeki orang kan nggak sama kan? Uang itu nasib, bagian yang sudah Allah berikan kepada kita nggak sama. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, boro-boro mau punya mobil yang dipunya juga sepeda jengki. Saat orang bisa beli sepeda yang ratusan juta buat pamer olahraga gitu ya, dia cuma beli sepeda jengki. Terus suaminya ngomong, maaf ya dek, maaf ya ma, gara-gara nikah sama saya mama susah. Orang punya motor, papa cuma punya sepeda. Tapi kalau istri jawabnya, nggak apa-apa, saya bangga punya suami kayak papa. Subhanallah. Kalau bisa terbang jadi Superman, jedut langit suami. Walaupun hidup susah, tapi walaupun bergaji semuanya ada. Iya sih, gua dapat lagi goblok misalnya, nggak pandai bersyukur kepada sebab. Makanya dari itu saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, wajar kalau Nabi mengatakan ad-dunya mata. Dunia adalah perhiasan, dunia adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia bukan kemewahan, tapi al-mar'atu sholihah, istri yang soleh. Bukan yang cantik ya bu. Buat apa juga punya istri cantik secantik Via Valen, tapi minta uang belanja 300 juta sebulan, ngerampok, nggak bahagia juga. Jadi saya mewakili perasaan bapak-bapak. Ya karena pengajian ibu-ibu ya ibu-ibu lah yang berceramah. Kalau saya mengajar bapak-bapak nanti saya sampaikan suami yang soleh. Kalau pengajian ibu-ibu istri yang soleh. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, kesenangan sejatinya adalah istri yang soleh. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Apa saja sih ciri-ciri istri yang solehah tersebut? Antara lain khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratska. Khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya wanita itu idza nazarta ilaiha, ketika engkau melihat kepadanya, sarratska, ia menyenangkan hati. Ibu-ibu makanya kalau dipandang suami senyum. Ibu-ibu ini lebih banyak senyum apa cemberut kira-kira? Cemberut, jujur amat cemberut. Tergantung tanggal Ustaz. Kalau tanggal muda senyum gua mah. Kalau tanggal tua cemberut. Sebaik-baiknya wanita begitu. Ketika dipandang suaminya, idan nazarta ilaiha sarratska, apabila engkau melihat kepadanya, mereka menggembirakan. Karena istri yang tersenyum kepada suami, sekali senyum saja pahalanya sama seperti bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Padahal ibu-ibu tak pernah lah sedekah emas sebesar gunung Uhud. Sedekahnya cuma uang kerincingan itu. Makanya bapak-bapak lama nongkrong di situ gitu, gara-gara uang kerincingan itu. Coba bapak-bapak kalau yang ngitung duit hitungnya 100 ribuan dari tadi udah tahu. Karena ngitung kerincingan itu bikin lama.
selip dikit salah ngitung soalnya. Nah ibu-ibu nggak perlu beban banyak lagi, nggak perlu mungkin uang yang merah-merah. Banyak senyum sama suami, sekali senyum saja sama seperti sedekah emas sebesar gunung. Mulai sekarang banyakin senyum sama suami. Allah, dicoba ya Bu, dicoba. Luar biasa. Kan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Manis wajahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sama orang lain saja sedekah, apalagi sama suami. Ini mah kebalik, sama suami tetangga senyum, sama suami sendiri cemberut. Jangan pula macam begini. Sama kalau dibalik, bapak-bapak bini orang dipuji terus, bininya sendiri dicaci. Jangan Bu, nggak boleh seperti itu. Baik, selanjutnya wa idza amartaha ata'atska. Wanita salihah itu apabila engkau perintahkan dia, wa idza amartaha ata'atska. Apabila engkau perintah dia taat kepada suami. Maksudnya imra'atan ta'iatan lillahi wa li zawjiha. Wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, itu yang bakal masuk ke dalam surga. Saking wanita itu harus taat itu. Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh orang sujud sama orang, saya ulang lagi, Nabi bersabda, kalau boleh orang sujud sama orang, sesama manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya pasti aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking harus taat. Makanya ibu-ibu walaupun naik haji 10 tahun sekali, kemudian apalagi tahajud tiap malam, sholat fardu 5 waktunya rajin, di awal waktu, puasa Senin Kamis, khatam Quran seminggu sekali, umroh seminggu 5 kali, rumahnya di Mekah, di Arab, hanya bisa tiap hari umroh. Tapi penyakitnya cuma satu penyakit, ngelawan suami, pasti masuk neraka. Itu wanita berat banget, walaupun jilbabnya nyengsel sampai tanah saking panjang. Makanya ibu-ibu kan sering tak ajarin, kalau pengen masuk surga taat suami, kalau pengen masuk neraka mah gampang, ngelawan suami. Suami lagi tidur mau sepak pala, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar-bayar. Itu wanita. Kemudian yang berikutnya, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Apabila engkau wa in ghibta anha, apabila engkau meninggalkan istrimu, merantau, dinas luar kota umpama merantau ke Jawa untuk usaha misalnya, atau kerja jauh meninggalkan istri, hafizatka, dia jaga engkau. Gimana cara menjaga suami? Fi malika, harta suami yang ditinggalkan dijaga. Kemudian wa nafsiha, dia mampu menjaga dirinya sendiri. Jikalau suami sedang tidak ada di rumah, dia jaga harta suami dan dia jaga kehormatan dirinya. Jangan aji mumpul. Suami lagi di rumah nggak pernah dandan, tapi ketiban suami nggak di rumah, cantik banget dandan. Itu kan salah itu. Suami di rumah pakainya cuma daster bau bawang aja, mau bau terasi, 3 hari belum dicuci, itu yang dipakai
Tapi ketiban suami keluar rumah dan yang cantik, umpama suami istri yang solihah, ketika suami di rumah dia berdandan untuk suaminya, dan ketika suami tidak di rumah dia jaga kehormatan diri, tidak memasukkan wanita laki-laki lain ke dalam rumah. Jangan sampai ada teman suami datang, bapaknya mana bu? Lagi dinas luar kota, paling 3 jam lagi pulang. Udah pak, masuk aja ke dalam, tak bikinin kopi. Walaupun gak ngapa-ngapain, dosa itu. Kan itu bukan mahrum. Teman suami, kalimat yang benar begini, 3 jam lagi suami saya pulang. Bapak bisa pulang lagi balik dari sini 3 jam kemudian, itu yang benar. Ini emang gak masuk dulu pak, tak bikinin kopi ngobrol sama saya kan bininya pak. Gak boleh. Kayaknya benar tapi salah yang demikian. Istri suami harus sedemikian rupa. Ketika suami tidak di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan dia menjaga harta suaminya. Jangan aja mumpung lagi gak di rumah, shopping, ngabisin uang gaji suami. Baik, kita lanjutkan kepada ciri yang berikutnya. Al-mar'atu idza shallat khamsaha. Wanita istri idza shallat khamsaha, apabila dia sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, lalu dia puasa di bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga aurat kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. 4. Hadis ini menyebutkan 4. Innal mar'ata, sesungguhnya istri, 1, idza shallat khamsaha, kalau dia sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan full, kalau punya utang-utang dibayar. Kemudian yang berikutnya, wa hafizat nafsaha atau farjaha, menjaga auratnya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Fal tadkhul, maka silahkan dia masuk ke dalam surga, min ayyi babin sya'a, dari pintu surga mana saja yang dia suka. Surga itu punya 8 pintu surga, 8 pintu ya. Neraka punya 7 pintu, surga punya 8 pintu. Nah kalau ibu-ibu sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga aurat, dan taat suami, kata malaikat di akhirat nanti, ini ibu-ibu muhajirin ya? Iya, silakan bu, pilih pintu surga mana saja, masuklah. Allah. Makanya ibu, wanita lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Jadi bukan bapak-bapak yang duluan, ibu-ibu yang duluan. Nanti ibu-ibu sudah nongkrong di surga, papa sini nih, mama udah dari kemarin, duluan masuk surga. Karena pertanyaannya gak banyak. Satu yang ditanya sholatnya. Ibu-ibu sudah sholat belum? Sudah 5 waktu. Selanjutnya puasa Ramadan, Ramadannya tamat. Alhamdulillah. Puasa Ramadan tamat. Kemudian yang kedua, menjaga aurat. Auratnya perempuan itu yang pakai standar jumhur ulama, seluruh badan, masih wal wajhi wal kafain, selain muka dan telapak tangan. Itulah aurat wanita. Yang penting muka, nggak masalah muka. Apalagi sekarang udah pakai masker ya. Pakai masker ini ada enaknya.
Ibu-ibu kalau keluar rumah nggak perlu bedak kan nggak apa, nggak perlu lipstick nggak apa. Kadang kan yang lama masanya bedak gitu. Makanya kalau saya mau pergi-pergi sama istri saya, kalau berangkatnya jam 9, jam 7 sudah tak suruh siap-siap. Takut bedaknya salah, ngebanjur lagi nanti. Nah, sudah pakai masker, nggak perlu bedak-bedak, simple banget kan begitu. Tapi ingat, aurat wanita seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Ini berdasarkan pendapat jumhur. Jumhur itu apa? Mayoritas ulama. Jaga aurat. Dan yang nomor 4, taat kepada suaminya. Maka silakan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Subhanallah. Alangkah mudahnya wanita tidak bersurga. Tapi kalau laki-laki itu Bu, tanyaannya banyak. Parman, kata Allah, kamu sudah nafkahi istrimu? Enggak ya Allah, bini saya punya gaji sendiri. Gaji saya enggak tak kasih sama bini saya, umpama. Tapi dulu kata Allah, tak tanya binimu, panggil bininya. Kamu bini Parman? Iya. Apa Parman menafkahi kamu? Enggak ya Allah. Mengapa? Ya kata Parman, saya sudah punya gaji sendiri. Jadi dia tidak ngasih sama saya. Kamu ridho nggak digituin? Enggak ya Allah. Masuk neraka. Man, kamu mampir dulu ke neraka. Kata Allah, cuci itu soalnya. Itu beratnya jadi laki-laki. Tapi kalau kata istrinya ridho, ya Allah, kasihan dia kalau masuk ke neraka. Ya sudah, kata Allah. Itu berat sekali. Semua ditanya. Makanya ibu-ibu ada 1000 pertanyaan, ada 100.000 pertanyaan, ada 1.000.000 pertanyaan, dan gak selesai-selesai banyak pertanyaan dari Allah untuk kaum laki-laki. Dan ibu-ibu cuma ditanya 4: sholat, puasa, aurat, taat suami, sana masuk surga. Silakan masuk surga dari pintu surga mana saja dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadisnya luar biasa ya, bagus-bagus semua hadisnya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Nabi bersabda, al-mar'atu sholihan khairun min alfi rajulin ghairi sholih. Satu wanita sholihah, itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Tidak soleh ya. Al-mar'atu sholihah, satu istri yang sholihah, khairun min alfi rajulin ghairi sholih, lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Makanya begini, jangan heran, bapaknya pegajul, tukang main judi, ngecap togel, tambah kanji pula. Kan ada laki-laki kayak gitu kan, ada kan? Begajul, tukang main judi, ngecap togel, kanji. Tapi anaknya soleh, sekolahnya benar, jadi sarjana, dapat kerjaan bagus, berbakti, yang perempuan juga solihah. Jangan heran, lihat ibunya wanita baik-baik, ibunya wanita solihah. Makanya rata-rata ya Bu, rata-rata walaupun bapaknya bajingan tengik, tapi lihat anaknya soleh. Kenapa? Ibunya wanita yang luar biasa. Kita lihat Fir'aun punya anak asuh namanya Musa. Fir'aunnya terlaknat di kerak neraka, nantinya dedengkotnya neraka. Nabi Musa masuk surga. Karena siapa? Nabi Musa diasuh oleh ibunda yang salihah, namanya Asia, istrinya Fir'aun. Ya kalau jadi Nabi jelas ya, nggak mungkin Nabi begajul kan. Cuman Allah ingin kasih pelajaran bagi kita. Walaupun bapaknya itu dedengkotnya kafir, bapaknya itu bajingan tengik, Fir'aun laknatullah alaih, yang paling kekal di dalam neraka nantinya, tapi tetap saja dia punya anak yang diasuh dari bayi.
Tidak ikut Fir'aun. Ikut siapa? Ikut Asia, istrinya Fir'aun, menjadi anak yang soleh. Makanya ibu-ibu kalau ditanya siapa di antaranya wanita penghuni surga, Asia itu wanita penghuni surga, istrinya Fir'aun. Malah Khadijah, Asia, Maryam itu wanita-wanita penghuni surga. Termasuk juga Masyidah, termasuk juga Bunda Hawa kita, wanita-wanita penghuni surga. Mengapa demikian? Itulah fadilah wanita solihah. Makanya saya kadang-kadang heran deh, bapaknya kayak gitu kelakuannya, tapi anaknya baik-baik semua, pasti ibunya. Tapi coba dibalik, bapaknya rajin sholat, emaknya ahli maksiat, hancur anak-anaknya, hancur anak-anaknya. Betapa besar pengaruh seorang ibu ya kepada anak-anak itu, sangat besar sekali. Makanya saya sering sampaikan, yang rusak-rusak bapak tidak masalah, yang penting ibu tetap salihah. Jadi jangan dibalas, suami saya selingkuh, gua selingkuh juga, hancur. Enggak ada orang benar di rumah itu jadinya. Apa jadinya itu? Makanya wanita salihah lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak salih. Karena wanita salihah dari rahimnya akan lahir anak yang salih dan salihah. Wanita yang salihah, semua yang diasuhnya akan menjadi salih dan salihah. Itu yang luar biasa. Makanya kalau kata orang, kalau ayam mati jagonya, anak ayam antem. Tapi kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar kacir. Betul nggak Bu? Jagonya nggak mikirin anak, jagonya keliling kemana-mana. Itu filosofi itu masuk akal. Sama dengan filosofi begini, satu induk ayam bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak ayam belum tentu bisa mengurus satu induknya. Betul? Malah cuek. Kalau anak masih kecil-kecil berebut dekat orang tua, apalagi anaknya rapet ya, 2 tahun brojol, 2 tahun brojol, 2 tahun brojol, aduh, masih kecil-kecil rebutan ingin tidur dekat mamanya, yakin dah. Tapi kalau anak sudah gede-gede, sukses mandiri semua, berebut nolok ibunya, udah sih mama ikut kamu aja, oh gua repot banget ikut abang aja, ikut adik saja. Subhanallah, hal-hal yang begitu tuh pikir saya masuk akal sekali. Baik, saya lanjutkan lagi. Wa ayyumam ra'atin khadamat zawjaha sab'ata ayyam. Wanita mana saja khadamat zawjaha, melayani suaminya. Jadi ibu-ibu yang melayani suami, khidmat kepada suami, sab'ata ayyamin, selama 7 hari 7 malam saja melayani suami. Kalau ibu-ibu udah puluhan tahun ya melayani suami, 7 hari 7 malam saja melayani suami, ughliqa anha sab'atu abwabin nar, ditutup untuknya 7 pintu neraka, ditutup baginya 7 pintu neraka. Hingga kadang seminggu ikhlas-ikhlas itu melayani suami, ikhlas kan, seminggu, sebulan, setahun gitu diikhlaskan, nambah 3 tahun ikhlas lagi. Ya namanya suami kan bukan nabi ya Bu. Kalau nabi kan sempurna, kalau suami kan tidak sempurna, dia manusia biasa. Ada ibu-ibu muda, wanita muda nggak tahu sudah punya suami atau belum, komentar, enak ya kalau punya suami ustaz, disayang terus. Ya belum tentulah kata saya. Ustaz lagi ceramah, lagi nggak ceramah kelihatan juga jeleknya, ya kan? Ya karena manusia, Ustaz bukan malaikat, Ustaz itu bukan nabi. Apa ya kalau Ustaz nggak pernah ngebentak istri? Ya banyak juga yang ngebentak bininya gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengesankan manusia itu seperti nabi, maksud tidak. Sehebat apapun dia tetap laki-laki biasa Bu.
Kalau ngelihat cewek cantik itu kadang hilang juga, iya, tetap sama saja. Makanya tadi kayak orang sidang-sidang di pengadilan agama itu ya, mau cerai itu ya. Hakimnya itu udah kayak malaikat kan, gitu ya. Hakim menyidangkan orang cerai itu. Padahal apa kata hakimnya? Ya kami juga cerai lah Ustaz. Hakimnya cerai. Mengapa? Jangan lihat karena dia hakimnya, dia adalah manusia biasa. Ada masalah yang kita tidak tahu. Makanya suuzon berlebihan sama manusia itu tidak boleh. Terlalu percaya seperti kita mempercayai Nabi juga tidak boleh. Nanti kita kecewa. Apalagi sama suami sendiri ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tak ada pilihan lain. Istri apapun kekurangan suami, khidmat kepada suami. Makanya kadang-kadang sering saya ceramahkan sama wanita-wanita itu kalau ribut rumah tangga, dikit cerai, jangan ke situ berpikir. Semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Maka ibu-ibu kalau ikhlas dengan kekurangan suami, melayaninya gak lama-lama. 7 hari 7 malam saja Allah tutup semua pintu neraka. Gak boleh masuk wanita ini kata Allah, karena dia ikhlas melayani suaminya. Luar biasa. Apalagi suami-suami dari zaman dulu ya Bu, yang masih katrok bapak-bapak itu kayak raja. Teh siapin, kopi buatin, anduk ambilin, nasi di piring wadahin. Tapi kalau suami zaman modern, zaman saya zaman modern, suami modern yang nggak begitu, enak lah. Makanya saya sampaikan sama anak-anak muda itu, jangan pakailah cara lama itu. Kata saya, kalau sempat ngerjain sendiri, kerjain sendiri. Banyak cucian, cuci berdua sama istri. Setuju nggak kira-kira? Emang kayak gitu lah mestinya. Jadi jangan semuanya harus bininya semua kan gitu. Itu mah zaman dulu, zaman sekarang jangan. Istri ngepel, suami ngasuh. Kan begitu. Istri nyuci baju, suami masak, apa itu bagus. Zaman sekarang kan sedemikian rupa, saling membantu satu sama lainnya, saling menolong. Biar gak kaget juga kan. Apa-apa kan dibikin simpel. Tapi karena kalau ketemu suami yang ngerajak bener ya sabar aja. Kadang-kadang semua harus dikerjakan oleh istrinya. Kenapa? Dengan begitu kan dia nggak bisa kehilangan istrinya, saking ketergantungannya. Baik, selanjutnya wa futihat laha tamaniyatu abwabil jannah, dan dibukakan untuk si istri itu 8 pintu surga. Jadi istri yang khidmat melayani suami, makannya, minumnya, urusan rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupkan 7 pintu neraka dan Allah akan bukakan 8 pintu surga. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang berikutnya. Nah, ini hal sederhana tapi istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghasalat imra'atun thiyaba zawjiha," apabila istri mencuci pakaian suaminya. Idza ghasalat imra'atun thiyaba zawjiha, apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya, maka kataballahu laha alfasanatin, si istri itu Allah tetapkan mendapatkan 1000 pahala kebaikan. Satu itu. Selanjutnya wa ghafara laha alfai khati'atin, dan Allah akan hapuskan untuknya 2000 dosa. Berhitung aja Bu, kalau ibu-ibu nyuci baju suami sehari 10 aja, 2 kolor celana dalam. 2 itu Bu. Masa bapak-bapak 24 jam gak ganti kolor, jorok ya. Kolor 2 nih, celana dalam 2, kaos dalam 3, kaos oblongnya 4, kemeja pendek jadi 5, kemeja panjang baju kantor 6, baju koko 7, kolor boxer pendek jadi 8, celana panjangnya 9, sarung 10 saja per hari ibu nyuci baju suami, walaupun belum kotor-kotor amat, baru sekali pakai, cuci.
ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya kalau habis bikin dosa nyuci baju, bersih dosa. Bajunya udah bersih semua, Ustaz, yang bersih cuci lagi gak apa-apa. Jadi mesin cuci untuk yang selimut-selimut gitu loh. Kalau baju suami jangan pakai mesin cuci, guys. Atau kalau ibu-ibu pakai tukang cuci ya, tukang cuci buruk, setidak-tidaknya per hari ada yang ibu cuci sendirilah. Makanya saya sering ingatkan kalau dalam rumah tangga itu ada buruh cuci, khusus pakaian dalam cuci sendiri, biar pahala juga lah buat ibu-ibu. Di pakaian dalam ini selipit buat pelet, jadi kena pelet nantinya, kena santet. Jadi caranya sedemikian rupa, cuci pakaian suami, maka Allah akan hapuskan, akan berikan 1.000 pahala, dan Allah akan hapuskan 2.000 dosa. Kemudian yang berikutnya, ma min imra'atin tahid, dan tidaklah wanita yang mengalami haid. Ya, kan perempuan haid semuanya, Bu ya. Wanita yang mengalami haid illa kana haiduha kafaratun lima madad. Kecuali dengan haid itu Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Memang sih ngalamin haid itu gak enak ya. Apalagi hari pertama datang bulan ya. Ibu-ibu jadi emosian, cemberutan, sensitif, gampang tersinggung, bad mood lah. Jadi salah semua pokoknya. Kadang-kadang kalau suaminya gak maklum, suami jadi marah. Dia nggak sadar kalau suami istrinya lagi kena. Apalagi kan nggak semua orang haid itu lancar. Ada yang sakit ya, Bu ya. Udah kayak diiris-iris, punggungnya berat ya, Bu ya. Sedemikian rupa rasanya nggak keruan-keruan. Tapi yang kayak gitu bukan hal yang sia-sia. Di mata Allah ada nilainya. Seorang wanita apabila dia datang bulan, maka dengan illa kana haiduha, kecuali pasti dengan haidnya itu kafaratan lima madad, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, min dunubiha, dari dosa-dosa. Makanya kalau sedang haid bacaannya begini, tolong dicatat. Wa in qalat, apabila wanita sedang haid mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal, wastaghfirullah min kulli dzambin, wastaghfirullah min kulli dzambin, atau boleh juga ala kulli dzambin, boleh juga. Jadi alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dzambin. Lagi haid ya. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dzambin. Ulang sekali lagi ya. Alhamdulillahi ala kulli halin, ala kulli halin, wa astaghfirullah ala kulli dzambin. Ulang sekali lagi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dzambin. Kalau ibu-ibu baca itu setiap kali haid, jangan baca Quran ya, Bu. Orang haid haram baca Quran sebenarnya ya. Jangan sholat, apalagi sholat tambah haram. Orang haid itu kan banyak yang dilarang. Puasa haram, sholat haram, baca Quran juga haram, megang mushaf juga haram, tidak boleh. Tapi ada zikirnya. Kalau ibu-ibu baca zikir alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dzambin, kataballahu laha bara'atan minan nar, dan Allah akan tetapkan dia bebas dari api neraka selama-lamanya. Luar biasa ya, subhanallah, wallahu akbar. Di haid itu jangan dibikin ngambek, bikinlah banyak istighfar dan zikir kepada Allah Ta'ala.
wa jawazan ala sirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia melintasi sirat. Melintasi sirat mudah, wa amanan minal adab, dan Allah akan amankan dia dari adab, selamatkan dari adab. Wa rafa'allahu ta'ala alaha bi kulli yawmin wa lailatin darajatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dari setiap hari lain haidnya, siang dan malamnya, yaumin wa lailatin, siang dan malamnya, darajata arba'ina syahidan, darajata arba'ina syahidan, derajat 40 orang mati syahid. Subhanallah. Jadi ibu enggak perlu berdarah-darah mati syahid, enggak perlu bacok maksud saya, enggak perlu pedang, cukup berdarah-darah dengan darah haid. Tak ulang lagi, wanita solehah cukup berdarah-darah dengan darah haid, maka Allah akan tetapkan dia pahala 40 mati syahid. Kalimatnya darajat arba'ina syahidan, derajat 40 mati syahid. Kalau selama haidnya itu dia berzikir kepada Allah. Baik, demikian pengantar kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Yang belum jelas ditanyakan, perkara yang lain juga boleh ditanyakan. Saya persilakan.